Kedua orang tua ini diusir oleh anak dan menantunya sendiri karena dianggap menyusahkan. Namun semua menyesal ketika mengetahui kebenaran ini. Ternyata, matahari pagi mulai menyingsing di langit yang cerah, menerangi sebuah rumah sederhana namun rapi di pinggiran kota. Di dalamnya, Rizky, 35 tahun, berdiri di depan cermin dapur sambil mengikat dasinya. Ia tampak terburu-buru. Matanya berkali-kali melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 7:15 menit. Nisa, istrinya, 32 tahun, sedang sibuk menyiapkan sarapan di meja makan, sesekali memperhatikan suaminya dengan pandangan khawatir di ruang tamu. Pak Budi, 70 tahun, duduk di kursi goyang kesayangannya, membaca koran lama yang sudah agak kusut. Matanya sayu, namun sorotannya tetap tajam saat ia menemukan artikel menarik. Di sebelahnya, Bu Sri, 68 tahun, duduk diam dengan selimut tebal menutupi kakinya yang kerap terasa dingin akhir-akhir ini. Sesekali ia batuk pelan, membuat Rizky yang mendengarnya hanya mendesah kesal. Pak Budi, Bu Sri. Tolong, jangan terlalu banyak gerak kalau tidak perlu, kata Rizky tanpa melihat kedua orang tuanya. Suaranya datar, namun nada ketidakpuasan terselip di dalamnya. Obat-obatan itu mahal, dan kami sudah cukup kerepotan. Bu Sri menunduk, wajahnya tertutup bayangan rasa bersalah. Sementara itu, Pak Budi meletakkan korannya perlahan dan menatap anaknya dengan tatapan tenang namun dalam. Kami tidak bermaksud merepotkanmu, Nak, katanya pelan. Tapi usia tak bisa dipungkiri lagi. Kami hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Rizky menghela napas keras. Tangannya gemetar karena frustrasi. Waktu kita juga ada batasnya. Pak, setiap hari biaya hidup semakin tinggi. Kesehatan kalian, obat-obatan, semua itu bukan hal kecil bagi kami. Nisa mencoba mencairkan suasana dengan memanggil mereka untuk sarapan. Ayolah, Kak, jangan marah-marah begitu. Makan dulu ya. Namun Rizky hanya menggelengkan kepala, meraih tas kerjanya, dan keluar rumah tanpa menyentuh makanan. Saat pintu depan tertutup keras, Bu Sri menundukkan wajahnya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Mungkin lebih baik jika kami pindah saja dari sini, katanya lirih kepada suaminya. Pak Budi hanya diam, tangannya masih memegang koran yang kini sudah kusut sepenuhnya. Dalam beberapa minggu terakhir, ketegangan di rumah itu semakin meningkat. Semua dimulai ketika kondisi kesehatan Pak Budi dan Bu Sri mulai menurun drastis. Awalnya, mereka hanya sesekali merasa lemas atau pusing, tapi seiring waktu, mereka sering harus bolak-balik ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Obat-obatan pun menumpuk di lemari dapur, sementara tagihan rumah sakit bertambah setiap bulan. Bagi Rizky, ini adalah beban besar. Ia adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Pekerjaan yang membutuhkan fokus penuh dan tanggung jawab besar. Namun beban finansial keluarganya membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia merasa bahwa kehadiran orang tuanya di rumah hanya menambah masalah, bukan solusi. Aku sudah capek, Nisa, ucapnya suatu malam, saat mereka berdua duduk di kamar tidur. Ini bukan soal uang saja. Aku ingin hidup yang lebih tenang, tanpa harus merasa seperti pengasuh orang tua sendiri. Nisa mencoba membela hati nuraninya. Tapi Kak, mereka kan orang tua kita. Bagaimanapun juga, mereka sudah banyak berkorban untuk kita. Berapa banyak sih? Balas Rizky dingin. Rumah ini, itu milikku. Aku yang membayar cicilannya. Aku yang menjaga supaya semuanya tetap berjalan lancar. Apa yang mereka lakukan sekarang? Hanya duduk-duduk, minum obat, dan menambah beban kita. Nisa terdiam. Ia tahu bahwa argumen Rizky tidak sepenuhnya salah, tapi hati kecilnya merasa ada yang tidak benar dengan apa yang mereka lakukan. Namun, ia tidak bisa melawan suaminya, terutama ketika Rizky sudah menutup diri seperti ini. Akhirnya, pada suatu sore yang mendung, Rizky memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Ia memanggil orang tuanya ke ruang tamu, wajahnya tegang namun penuh tekad. Pak, Bu, ada yang harus aku bicarakan, katanya dengan nada yang terlalu formal
untuk percakapan keluarga biasa. Aku pikir, mungkin lebih baik kalau kalian tinggal di tempat lain. Panti jompo, misalnya. Aku sudah cari beberapa opsi, dan fasilitasnya cukup baik. Kalian akan lebih nyaman di sana daripada di sini. Bu Sri langsung menangis mendengar kata-kata itu. Sementara Pak Budi hanya diam, matanya menatap lurus ke arah anaknya. Jadi, beginilah akhirnya, Nak. Tanyanya pelan. Suaranya bergetar meski ia mencoba tetap tenang. Setelah semua yang sudah aku bangun, setelah semua yang sudah aku berikan untukmu, ini cara kau membalasnya. Rizky menunduk. Raut wajahnya campuran antara penyesalan dan keteguhan. Ini bukan soal balas dendam, Pak. Ini demi kebaikan semua pihak. Kalian akan mendapatkan perawatan yang lebih baik di sana. Dan kami bisa fokus pada hidup kami sendiri. Pak Budi tidak menjawab lagi. Ia bangkit perlahan dari kursinya, lalu mengulurkan tangan kepada istrinya. Kalau ini maumu, Nak, maka kami akan pergi. Suaranya terdengar kosong, tanpa emosi. Tapi ingat, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dan dengan itu, mereka berdua meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Rizky dan Nisa dalam keheningan yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Koper-koper kecil milik Pak Budi dan Bu Sri sudah hilang dari sudut ruang tamu. Namun, di tengah kekosongan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Rizky. Saat membersihkan kamar orang tuanya, ia menemukan kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Kotak itu tampak tua, seperti sudah lama disimpan tanpa dibuka. Rizky mencoba membukanya, tapi gagal. Ia memutuskan untuk menyingkirkan kotak itu ke gudang, berpikir bahwa barang tersebut tidak penting. Namun, entah kenapa, ia tidak bisa sepenuhnya melupakan keberadaannya. Sementara itu, di balik senyum santainya, Rizky mulai merasakan firasat aneh, seolah-olah keputusannya mengusir orang tuanya bukanlah awal dari solusi, melainkan awal dari masalah baru. Beberapa hari setelah kepergian Pak Budi dan Bu Sri, suasana di rumah Rizky dan Nisa berubah drastis. Sunyi yang menyelimuti ruangan terasa seperti beban tak kasat mata yang menghantui setiap sudut rumah. Meski awalnya Rizky merasa lega karena beban telah hilang dari pundaknya, rasa hampa perlahan mulai menggerogoti hatinya. Nisa, di sisi lain, tampak lebih murung daripada biasanya. Ia sering duduk diam di depan jendela, memandangi halaman kosong tanpa berkata apa-apa. Rizky mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Di kantor, ia tampak profesional dan fokus pada pekerjaannya sebagai manajer proyek. Namun, di balik sikap, tenangnya, pikirannya kerap melayang kepada orang tuanya. Terkadang, saat melewati lorong rumah, ia mendengar suara kursi goyang Pak Budi atau batuk pelan Bu Sri, meskipun ia tahu itu hanya imajinasinya. Di rumah, Nisa mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakbahagiaan. Ia jarang tersenyum dan seringkali terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Suatu malam, saat mereka berbaring di tempat tidur, Nisa akhirnya berbicara. "Kak, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah," katanya pelan, suaranya bergetar. "Setiap kali aku masuk ke ruang tamu, rasanya seperti ada bayangan Pak Budi dan Bu Sri di sana. Aku tidak bisa berhenti memikirkan mereka." Rizky memutar tubuhnya, menatap langit-langit kamar dengan ekspresi datar. "Nisa, kita sudah membicarakannya berkali-kali. Mereka akan lebih baik di panti jompo. Kita tidak bisa terus-menerus merawat mereka. Lagi pula mereka pasti sudah menyesuaikan diri sekarang." Nisa menggeleng pelan. "Aku tahu itu yang kamu katakan, tapi apakah ini benar? Apakah kita membuat keputusan yang tepat?" Rizky tidak menjawab. Ia hanya menarik selimutnya lebih erat dan berpura-pura tertidur. Pada suatu sore yang mendung, Rizky memutuskan untuk membersihkan gudang. Ia ingin mengalihkan perhatian dari perasaan tidak nyaman yang mulai mengganggunya. Saat membuka pintu gudang yang berdebu, matanya langsung tertuju pada kotak kayu kecil yang ia temukan beberapa hari lalu di kamar orang tuanya. Kotak itu masih terkunci rapat, namun entah kenapa, keberadaannya terasa semakin mengusik pikirannya. Ia
mengambil kotak itu dan membawanya ke meja dapur. Dengan menggunakan obeng kecil, ia mencoba membuka kuncinya. Setelah beberapa menit berusaha, kotak itu akhirnya terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalam kotak, Rizky menemukan beberapa dokumen tua dan sebuah amplop coklat tebal. Dokumen-dokumen tersebut adalah surat-surat asli kepemilikan rumah yang ditempati keluarga mereka. Rizky terkejut saat menyadari bahwa nama yang tertera di sertifikat bukan miliknya, melainkan Pak Budi. Selama ini, ia yakin bahwa rumah itu sepenuhnya miliknya, karena ia yang membayar cicilan hipoteknya. Ternyata, rumah itu dibeli atas nama Pak Budi puluhan tahun lalu, dan cicilan yang ia bayar hanyalah bagian dari tanggung jawab keluarga. Saat membuka amplop coklat, ia menemukan secarik kertas yang ternyata adalah surat wasiat. Surat itu ditulis oleh Pak Budi, dan isinya cukup mengejutkan. Untuk anak-anakku tercinta, jika kalian membaca surat ini, maka ujian ini telah dimulai. Aku dan ibumu telah memutuskan untuk menguji karakter kalian melalui situasi sulit ini. Semua aset keluarga besar akan diberikan kepada anak-anak kami sesuai hasil ujian ini. Jika kalian gagal melewati ujian ini dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka semua warisan akan dialihkan kepada yayasan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kami percaya bahwa kekayaan materi tidak ada. Artinya jika tidak dibarengi dengan kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab kepada keluarga. Jangan biarkan keserakahan dan egoisme menghancurkan hubungan kalian dengan orang-orang yang paling berharga dalam hidupmu. Rizky membaca surat itu berkali-kali, jantungnya berdebar keras. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia baca. Orang tuanya ternyata bukan sekadar pasangan lansia biasa. Mereka adalah pewaris kekayaan besar yang sedang menguji anak-anak mereka. Dan Rizky, tanpa sadar, telah gagal dalam ujian pertama. Seiring berjalannya waktu, Rizky mulai memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi di rumah. Lampu-lampu sering padam tanpa alasan jelas. Pintu-pintu terbuka sendiri meski tidak ada angin. Dan suara-suara samar yang mirip dengan tawa Bu Sri atau batuk Pak Budi terdengar di malam hari. Nisa juga mengalami hal serupa, dan ia semakin yakin bahwa mereka harus mencari tahu keberadaan orang tua mereka. Suatu pagi, saat membaca koran di meja makan, Rizky menemukan artikel tentang seorang dermawan tua yang baru-baru ini menyumbangkan sejumlah besar uang kepada panti asuhan lokal. Foto di artikel itu menunjukkan seorang pria paruh baya bersama dua lansia yang sangat mirip dengan Pak Budi dan Bu Sri. Tulisan kecil di bawah foto menyebutkan bahwa pasangan lansia itu tinggal di sebuah villa mewah di pegunungan. Rizky menatap foto itu lama, dadanya terasa sesak. Ia mulai menyadari bahwa keputusannya mengusir orang tua bukan hanya soal moralitas, tetapi juga tentang konsekuensi yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Perlahan tapi pasti, Rizky mulai merenungkan tindakannya. Ia ingat semua pengorbanan yang dilakukan Pak Budi dan Bu Sri untuknya saat ia masih kecil. Bagaimana mereka bekerja keras untuk memastikan ia mendapatkan pendidikan terbaik. Bagaimana mereka rela berkorban demi masa depannya. Sekarang, ketika mereka membutuhkan dukungan, ia justru memilih untuk mengabaikan mereka. Namun, meski ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh di hatinya, Rizky belum sepenuhnya siap untuk mengakui kesalahannya. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan, bahwa surat wasiat itu mungkin hanya lelucon Pak Budi. Namun, firasat buruk terus menghantuinya, seolah karma sedang menunggu momen yang tepat untuk menampakkan dirinya. Di sisi lain, Nisa semakin gelisah. Ia mulai membujuk Rizky untuk mencari tahu keberadaan Pak Budi dan Bu Sri. "Kita harus bertemu mereka, Kak," katanya suatu malam. "Mungkin mereka butuh kita, atau mungkin kita butuh mereka." Rizky hanya menunduk, pikirannya penuh dengan konflik batin. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil beberapa minggu lalu telah mengubah segalanya. Kini, ia harus memilih antara melanjutkan hidupnya seperti biasa atau menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Malam itu, Rizky duduk di ruang tamu yang kosong, memegang surat wasiat di tangannya. Matanya menerawang ke arah kursi goyang kesayangan Pak Budi, yang kini tertutup debu. Ia menyadari bahwa keputusan untuk mengusir orang tuanya bukan hanya soal logika atau beban finansial,
tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang ia abaikan. Di kejauhan, kilatan petir menyambar langit. Disusul suara gemuruh guntur. Hujan mulai turun deras, seolah menandai awal dari badai yang lebih besar dalam hidup Rizky. Hari-hari berikutnya tidak membawa ketenangan bagi Rizky dan Nisa. Sebaliknya, serangkaian kejadian tak terduga mulai menghantam kehidupan mereka seperti ombak besar yang menghempas kapal di tengah badai. Semua dimulai dengan hal-hal kecil yang tampak sepele, namun perlahan berkembang menjadi masalah besar yang sulit dikendalikan. Di tempat kerja, Rizky yang biasanya percaya diri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Proyek besar yang ia tangani tiba-tiba mengalami kendala administrasi. Seorang kolega senior melaporkan bahwa ada dugaan kesalahan dalam laporan keuangan proyek tersebut, dan Rizky, sebagai manajer proyek, menjadi sorotan utama. Meskipun ia yakin bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun, tuduhan itu membuat reputasinya di kantor mulai goyah. "Kak, aku mendengar kabar buruk dari kantor," kata Nisa suatu malam. Wajahnya pucat. Katanya kamu sedang diselidiki karena kasus korupsi." Rizky tertegun. Ia menatap Nisa dengan mata membelalak. "Apa? Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu." Namun, semakin ia mencoba membela diri, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam dokumen-dokumen proyek tersebut. Ternyata salah satu rekannya yang iri padanya telah memalsukan beberapa data untuk menjatuhkan posisinya. Rizky akhirnya dipanggil oleh atasan untuk memberikan penjelasan. Namun tanpa bukti kuat untuk membuktikan kebenarannya, ia diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Tanpa penghasilan tetap, tekanan finansial mulai menumpuk. Cicilan rumah yang selama ini dibayar tepat waktu kini tertunda, dan tagihan-tagihan lain mulai menumpuk. Rizky mencoba mencari pekerjaan baru, namun setiap kali ia melamar, jawabannya selalu sama. "Maaf, kami sedang tidak membuka lowongan." Sementara itu, hubungan antara Rizky dan Nisa juga mulai retak. Stres yang Rizky alami membuatnya lebih mudah marah dan frustrasi. Ia sering melampiaskan emosinya kepada Nisa, meskipun ia tahu bahwa itu tidak adil. "Aku sudah lelah, Nisa," bentaknya. Suatu sore saat Nisa mencoba menanyakan perkembangan pencarian pekerjaannya. "Berhenti bertanya soal hal-hal yang tidak bisa kau pahami." Nisa terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu bahwa Rizky sedang stres, namun sikapnya yang semakin dingin membuat hatinya semakin rapuh. Perlahan, ia mulai meragukan, apakah ia bisa melanjutkan pernikahannya dengan Rizky. "Aku hanya ingin membantu, Kak," katanya pelan, suaranya bergetar. "Tapi kalau kau terus begini, aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Rizky tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang dan menunduk, merasa bahwa semua masalah dunia sedang menimpanya sekaligus. Selain masalah finansial dan hubungan, rumah yang mereka tinggali juga mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Pipa ledeng di dapur tiba-tiba bocor parah, menyebabkan air membanjiri lantai. Atap rumah yang sebelumnya kokoh tiba-tiba bocor saat hujan deras, meninggalkan genangan air di ruang tamu. Bahkan, listrik sering padam secara tiba-tiba tanpa alasan jelas. Setiap kali Rizky mencoba memperbaiki masalah-masalah itu, selalu ada hal lain yang rusak. Biaya perbaikan yang membengkak membuatnya semakin putus asa. Ia mulai merasa bahwa rumah itu seperti memiliki kehidupan sendiri, seolah-olah ia sedang dihukum atas tindakannya mengusir orang tuanya. Ini tidak normal, gumam Rizky suatu malam saat ia duduk di ruang tamu yang gelap karena listrik padam. Sejak kapan rumah ini begitu banyak masalah? Nisa hanya diam. Matanya menatap kosong ke arah kursi goyang Pak Budi, yang kini tertutup debu tebal. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pada malam-malam berikutnya, Rizky mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Pak Budi dan Bu Sri berdiri di depan rumah mereka. Wajah mereka penuh kekecewaan. Mata Pak Budi tampak tajam, menatapnya dengan tatapan yang menusuk hati, sementara Bu Sri menangis dalam diam. "Apa yang telah kau lakukan, Nak?" Suara Pak Budi terdengar dalam mimpi itu, dalam dan bergema. "Kau pikir mengusir kami adalah solusi?
Kau pikir uang bisa memperbaiki segalanya? Dalam mimpi itu, rumah tempat Rizky tinggal tiba-tiba runtuh dalam kobaran api. Ia berlari keluar, mencoba menyelamatkan diri, namun api sepertinya mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Saat ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan napasnya tersengal-sengal. "Kak, kau baik-baik saja?" tanya Nisa, yang terbangun karena mendengar Rizky berguling-guling di tempat tidur. Rizky tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar, dadanya naik turun karena napasnya yang masih tidak teratur. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar merasakan panas api yang membakar rumahnya. Akhirnya, Rizky memutuskan untuk mencari tahu keberadaan Pak Budi dan Bu Sri. Ia ingat artikel koran yang ia baca beberapa hari lalu tentang pasangan lansia yang tinggal di villa mewah di pegunungan. Setelah mencari informasi lebih lanjut, ia berhasil menemukan alamat lengkap villa tersebut. "Nisa, aku akan pergi mencari mereka," kata Rizky suatu pagi. Nada suaranya lebih tenang daripada biasanya. "Aku harus meminta maaf dan menjelaskan semuanya." Nisa menatapnya dengan campuran harapan dan kekhawatiran. "Kak, apa kau yakin? Bagaimana jika mereka tidak mau menerima kita?" Rizky menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, tapi aku harus mencobanya. Ini satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya." Dengan hati penuh rasa bersalah dan firasat buruk, Rizky memutuskan untuk pergi ke villa di pegunungan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar upaya untuk bertemu orang tuanya, tetapi juga langkah pertama menuju penebusan dosa. Namun, di balik tekadnya, ada ketakutan mendalam bahwa karma yang telah ia abaikan selama ini mungkin sudah terlambat untuk diperbaiki. Langit mendung kembali menyelimuti perjalanan Rizky, seolah alam ikut merasakan beban yang ia pikul. Di kejauhan, guntur menggelegar, mengisyaratkan bahwa badai dalam hidupnya belum berakhir. Perjalanan menuju villa di pegunungan terasa lebih panjang dan berat daripada yang Rizky bayangkan. Jalanan berkelok dan cuaca mendung membuat perjalanannya semakin menegangkan. Di dalam mobil, pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah Pak Budi dan Bu Sri akan menerima permintaan maafnya? Ataukah ia sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahannya? Saat tiba di lokasi, Rizky terkejut melihat betapa megahnya villa itu. Dikelilingi oleh pepohonan hijau dan udara segar pegunungan, villa tersebut tampak seperti tempat tinggal keluarga kaya raya. Ia merasa semakin tidak layak berada di sana, mengingat bagaimana ia telah memperlakukan orang tuanya. Rizky mengetuk pintu villa dengan hati berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan seorang pelayan tua menyambutnya dengan senyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya sopan. Saya ingin bertemu Pak Budi dan Bu Sri," kata Rizky dengan suara bergetar. "Saya, anak mereka." Pelayan itu mengangguk pelan, lalu mempersilakan Rizky masuk. Setelah beberapa menit menunggu di ruang tamu yang luas dan elegan, akhirnya Pak Budi dan Bu Sri muncul. Mata mereka langsung tertuju pada Rizky, namun ekspresi wajah mereka tetap datar, tanpa emosi. "Nak, apa yang membawamu ke sini?" tanya Pak Budi pelan, suaranya terdengar dingin. Rizky menunduk, merasa sangat kecil di hadapan orang tuanya. "Pak, Bu, aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya mengusir kalian dari rumah itu. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu." Bu Sri menatapnya dengan mata berkaca-kaca, namun ia tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Pak Budi duduk perlahan di kursinya, matanya menatap lurus ke arah Rizky. "Kau tahu, Nak, ujian ini bukan tentang harta atau materi," katanya pelan. "Ini tentang hatimu. Tentang apakah kau masih memiliki kasih sayang dan penghormatan kepada orang tuamu. Kau gagal dalam ujian pertama, tapi kami masih memberikanmu kesempatan untuk memperbaiki diri." Rizky menunduk semakin dalam. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu aku salah, Pak. Aku tidak seharusnya mengabaikan kalian begitu saja. Aku hanya terlalu fokus pada masalah-masalahku sendiri.
Sampai-sampai aku lupa bahwa kalian adalah orang-orang yang paling mencintaiku. Busri akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar karena emosi. Kami tidak pernah meminta apa-apa darimu, Nak. Kami hanya ingin sedikit waktu bersamamu, sedikit perhatian. Tapi kau memilih untuk mengusir kami. Rizky tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menangis, merasa bahwa semua karma yang ia alami selama ini adalah hasil dari keputusan egoisnya. Setelah beberapa saat, suasana mulai sedikit mencair. Pak Budi akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal penting lainnya. Ia meminta pelayan untuk membawa sebuah kotak kayu kecil, kotak yang sama yang dulu ditemukan Rizky di gudang. Aku ingin kau membuka kotak ini di depan kami, kata Pak Budi dengan nada serius. Rizky membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ia menemukan surat wasiat asli yang lebih rinci daripada yang ia temukan sebelumnya. Surat itu menjelaskan bahwa seluruh aset keluarga besar, rumah, tanah, investasi, dan properti lainnya akan diberikan kepada anak-anak mereka sesuai hasil ujian karakter ini. Namun, jika Rizky gagal melewati ujian ini sepenuhnya, maka semua warisan akan dialihkan kepada yayasan sosial. Ini bukan soal harta, Nak, kata Pak Budi. Ini tentang apakah kau layak meneruskan nilai-nilai yang kami tanamkan dalam hidupmu. Jika kau hanya memikirkan dirimu sendiri, maka semua ini tidak ada artinya. Rizky menelan ludah, dadanya terasa sesak. Ia menyadari bahwa kekayaan materi tidak ada, artinya jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Setelah pembicaraan panjang, Pak Budi dan Busri memutuskan untuk memberikan Rizky kesempatan terakhir. Mereka memintanya untuk kembali ke rumah dan memperbaiki hubungan dengan Nisa, serta belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Namun mereka juga memperingatkannya bahwa karma tidak bisa dihindari begitu saja. Kau harus membuktikan bahwa kau telah berubah, Nak, kata Pak Budi. Jika kau berhasil, maka semua ini akan menjadi milikmu. Tapi jika tidak, maka biarkan. Semua ini membantu mereka yang lebih membutuhkan. Rizky mengangguk pelan. Tekadnya mulai bulat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memperbaiki kesalahannya. Tidak hanya untuk mendapatkan warisan, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ia cintai. Dengan hati penuh penyesalan dan harapan baru, Rizky meninggalkan villa itu. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, meskipun langit masih mendung. Ia menyadari bahwa perubahan tidak akan datang dengan mudah, namun ia siap untuk menghadapi tantangan apapun demi memperbaiki hidupnya. Di kejauhan, matahari mulai menampakkan diri di balik awan tebal, seolah memberikan isyarat bahwa badai dalam hidupnya mulai mereda. Namun, Rizky tahu bahwa perjalanan menuju penebusan dosa masih panjang. Ia harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua ini, tidak hanya di mata orang tuanya, tetapi juga di mata dirinya sendiri. Rizky kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil sejak mengusir orang tuanya telah membawa konsekuensi yang tidak terduga. Namun, kini ia memiliki tekad baru untuk memperbaiki hubungannya dengan Pak Budi dan Busri, serta menjadi pribadi yang lebih baik bagi Nisa dan dirinya sendiri. Saat Rizky membuka pintu rumah, Nisa langsung menyambutnya dengan tatapan cemas. "Kak, apa yang terjadi? Apa mereka?" Katanya suaranya bergetar karena khawatir. Rizky meletakkan tasnya perlahan, lalu duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketenangan baru di matanya. "Aku bertemu mereka, Nisa," katanya pelan. Mereka memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Nisa mendekat, menatap suaminya dengan harapan. Apa yang harus kita lakukan? Rizky menghela napas panjang. "Pertama-tama, aku harus meminta maaf padamu juga. Aku tahu aku sudah bersikap buruk selama ini. Kita harus mulai dari awal, memperbaiki hubungan kita, dan belajar untuk saling mendukung lagi." Nisa tersenyum tipis, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku selalu percaya padamu, Kak. Aku tahu kita bisa melewati ini bersama." Dengan dukungan Nisa, Rizky mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperbaiki hidup mereka. Ia mencoba melamar pekerjaan baru dengan sikap yang lebih rendah hati, meskipun prosesnya tidak mudah. Setiap kali ia ditolak, ia tidak lagi marah,
atau frustrasi seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menggunakan waktu luangnya untuk merenung dan belajar dari kesalahannya. Di sisi lain, Rizky mulai lebih sering menghubungi Pak Budi dan Bu Sri. Ia sering menelepon mereka hanya untuk sekadar menanyakan kabar atau membicarakan hal-hal ringan. Awalnya, percakapan mereka terasa canggung, namun perlahan-lahan, kehangatan mulai kembali ke dalam hubungan mereka. "Aku ingin kalian tahu bahwa aku benar-benar menyesal," kata Rizky suatu hari saat mereka sedang berbicara di telepon. "Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan kedua ini." Bu Sri hanya diam, namun Rizky bisa mendengar suara isak tangis pelan di ujung telepon. "Kami hanya ingin kau bahagia, nak," kata Bu Sri akhirnya. "Jika engkau bisa menjadi pribadi yang lebih baik, maka itu sudah cukup bagi kami." Beberapa minggu kemudian, Pak Budi dan Bu Sri memutuskan untuk datang ke rumah Rizky. Momen itu adalah pertemuan pertama mereka sejak kepergian mereka dulu, dan suasana di rumah terasa tegang, namun penuh harapan. "Kami datang untuk memberikan sesuatu padamu," kata Pak Budi saat mereka duduk di ruang tamu. Ia membawa kotak kayu kecil yang sama yang dulu ditemukan Rizky di gudang. Rizky menatap kotak itu dengan campuran rasa penasaran dan takut. "Apa isi kotak itu, Pak?" Pak Budi tersenyum tipis. "Ini adalah warisan sejati kami untukmu. Tapi ingat, ini bukan tentang harta." Ia membuka kotak itu perlahan, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dan beberapa dokumen penting. Di dalam amplop itu terdapat surat wasiat yang lebih rinci, menjelaskan bahwa semua aset keluarga besar akan diberikan kepada Rizky jika ia berhasil melewati ujian karakter ini sepenuhnya. Namun, ada satu syarat tambahan. Rizky harus menggunakan sebagian besar kekayaan tersebut untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. "Kami ingin kau belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda," kata Pak Budi. "Tapi, dari bagaimana kau memperlakukan orang lain, terutama keluargamu." Rizky menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Terima kasih, Pak, Bu. Aku tidak akan mengecewakan kalian lagi." Setelah pertemuan itu, Rizky mulai mengubah cara hidupnya. Ia dan Nisa bekerja sama untuk memperbaiki rumah mereka, membersihkan setiap sudut yang dulu penuh dengan debu dan kenangan buruk. Mereka juga mulai terlibat dalam kegiatan amal, membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu di lingkungan sekitar. Rizky juga memutuskan untuk menggunakan sebagian besar warisan yang ia terima untuk mendirikan yayasan sosial yang fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Ia menyadari bahwa pengorbanan orang tuanya dulu telah memberinya kesempatan untuk hidup lebih baik, dan kini gilirannya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain. "Aku ingin anak-anak kita kelak belajar dari ini," kata Rizky kepada Nisa suatu malam. "Aku ingin mereka tahu bahwa nilai-nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada kekayaan materi." Nisa tersenyum, matanya berkaca-kaca karena bangga. "Aku yakin mereka akan belajar banyak dari kita, Kak. Kita sudah melewati badai terburuk, dan sekarang kita bisa melihat matahari lagi." Beberapa bulan kemudian, Rizky dan Nisa mengundang Pak Budi dan Bu Sri untuk tinggal bersama mereka di rumah. Kali ini, mereka tidak lagi melihat orang tua Rizky sebagai beban, melainkan sebagai berkah yang patut disyukuri. "Selamat datang di rumah kita, Pak Bu," kata Rizky saat mereka masuk ke rumah. "Kalian tidak perlu khawatir lagi. Kita akan menjalani hari-hari ke depan bersama-sama." Bu Sri menangis haru, sementara Pak Budi tersenyum lebar. "Kami bangga padamu, Nak. Kau sudah membuktikan bahwa kau layak mendapatkan kesempatan ini." Hidup mereka tidak lagi sempurna, namun penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Karma yang pernah menghantui Rizky perlahan sirna, digantikan oleh kehidupan yang lebih bermakna. Ia belajar bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, dan cinta adalah warisan sejati yang tak ternilai harganya. Langit yang tadinya mendung kini cerah kembali. Matahari bersinar terang, seolah memberikan isyarat bahwa masa depan mereka dipenuhi harapan dan kebahagiaan. Dalam keheningan malam, Rizky duduk di kursi goyang kesayangan Pak Budi, yang kini telah dibersihkan dan ditempatkan di sudut ruang tamu. Ia menatap foto keluarga yang terpajang di dinding.
foto yang menunjukkan senyum hangat Pak Budi, Bu Sri, Nisa, dan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa keputusan bodohnya dulu telah membawa pelajaran hidup yang sangat berharga. Kini, ia tidak lagi takut menghadapi masa depan, karena ia tahu bahwa ia telah menemukan arti sejati dari keluarga, pengorbanan, dan cinta.